Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya cintai teman-temanku, kader dai dan da'iyah yang selalu berbahagia, yang saya banggakan para pemirsa calon penghuni surga, serta seluruh hadirin yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk selalu bertaubat dan bertakarub kepadanya. Maka dari itu, marilah kita gunakan sisa umur kita ini untuk senantiasa menggapai ridhonya di dunia menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi seluruh alam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau kita amati bersama kondisi di negara tercinta kita ini, kita menemukan satu potret, yang mana potret tersebut seakan-akan mencerminkan rusaknya moral bangsa. Ketika jabatan yang tinggi tidak disertai dengan keimanan yang kuat, kita tentu tidak asing lagi mendengar kasus korupsi, kasus yang melanglang buana di media-media massa, sehingga bisa dikatakan bahwa kasus korupsi ini telah menjadi penyakit yang meradang dan masalah yang menjamur baur di negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia ini. Pada periode 5 tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaporkan setidaknya ada 1.194 kasus yang ditangani. Sementara itu, Indonesian Corruption Watch atau ICW melaporkan kerugian negara akibat kasus korupsi pada semester 1 tahun 2021 saja telah mencapai 26,83 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 18,17 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis, bukan? Uang sebesar ini kira-kira bisa buat apa aja ya? Membangun masjid, wah mantep tuh. Membangun pondok pesantren, apalagi tuh? Atau memberangkatkan haji orang-orang yang kurang mampu. Masya Allah, sungguh sangat bermanfaat apabila berada di tangan yang tepat. Lalu, dari manakah datangnya virus-virus yang menyebabkan penyakit ini semakin meradang? Karena tak ada asap kalau tak ada api, dan tak ada api kalau tak ada bara. Para hadirin yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting. Oleh karenanya, di antara banyak-banyak kewajiban seorang muslim ialah menuntut ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Namun
banyak sebagian orang di zaman sekarang ini menggunakan ilmu hanya untuk mengejar kehidupan dunia saja. Akibatnya mereka lalai akan peringatan dari Allah dan Rasul-Nya bahwa dunia itu hanyalah sementara. Banyak orang pintar, namun tak banyak orang yang jujur. Banyak orang yang pintar, namun bodoh dalam memahami agama. Dan banyak orang yang pintar, namun lalai bersimpuh di hadapan Sang Pencipta. Orang-orang seperti inilah yang jika dibiarkan menduduki kursi-kursi kekuasaan, maka kemaksiatan akan merajalela, kedzaliman akan menjadi-jadi, dan kemunkaran pun ada di mana-mana. Tak terkecuali kasus korupsi yang sampai sekarang belum ditemukan obat dan vaksinnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Khalifah Umar bin Khattab pernah berpesan kepada kita, letakkanlah dunia pada genggamanmu dan tancapkanlah akhirat pada hatimu. Sejalan dengan hal ini, maka pentingnya menanamkan akidah yang benar kepada diri sendiri adalah suatu keharusan dan kewajiban, agar nantinya kita mampu menjadi generasi-generasi yang memimpin masa depan dengan jujur, adil, dan tidak memakan uang rakyat. Dan tentunya selalu mengingat nilai utama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diwafatkan di atas jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak dimasukkan ke dalam syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.